kedua, episode 7. Aneska beranjak dari sofa, lalu menghampiri wanita itu, membawa Angela duduk bersama dengan Viko. "Silakan Viko," ujar Aneska lalu mengajak suaminya ke bagian dalam istana. Viko dan Angela duduk saling bersebelahan. Karena tidak ada majikannya, dia berpindah ke depan Viko. "Ada apa tuan?" tanyanya. "Viko, panggil namaku, tidak perlu memanggilku tuan." Angela menganggukkan kepalanya. "Aku memenuhi permintaanmu untuk datang menemuimu," ujar Viko. "Iya, aku tidak suka caramu menyuruh Naura untuk mengatakan tentang pernikahan." "Maaf," sesal Viko sembari menundukkan kepalanya. "Kamu sudah mendengar semuanya dari Vita, kalau dia tidak bisa hamil." "Iya, aku sudah mendengar semuanya. Aku turut prihatin," saut Angela. "Permintaan Naura memang sangat konyol. Tidak seharusnya aku dan Vita memenuhi permintaannya dengan mengorbankan rumah tangga kami." "Bagus kalau kamu sadar," saut Angela. "Aku minta maaf," ujar Viko dan beranjak dari sofa. Tiba-tiba ponselnya berdering. Viko menatap layar ponselnya dan tertera nomor istrinya. "Iya Vita, ada apa?" tanya Viko. "Naura drop kembali," sahut Vita. "Apa?" "Aku akan segera ke sana," teriak Viko dan berlalu keluar dari istana Basam. Lihat ekspresi Viko yang kaget, menurutnya sesuatu telah terjadi, tapi dia tidak tahu apa yang membuat pria itu panik. "Ada apa Viko?" tanya Angela. "Naura drop lagi," sahutnya sembari masuk ke dalam mobil. "Aku ikut," ujar Angela dan masuk ke dalam baris pertama. Viko menatap wanita yang ada di sampingnya. "Sebaiknya kamu jangan ikut." "Kenapa?" "Aku ingin lihat kondisinya." Angela bingung. "Sebaiknya tidak usah, lebih baik kamu tidak pernah bertemu dengannya." Angela mengerutkan dahinya bingung. Dia telah dilarang bertemu dengan Naura. "Aku ingin Naura melupakanmu. Kehadiranmu akan membuatnya memintamu untuk menjadi mamanya," jelas Viko. Angela mengembuskan nafasnya secara kasar. "Maaf Viko, aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku menyukai anak kecil, tapi ketika diajak menikah rasanya aneh. Apalagi pernikahan nanti bukan karena cinta," jelas Angela yang bingung. "Kamu benar, tidak seharusnya aku dan Vita meminta bantuanmu. Turunlah, biarkan Naura melupakanmu. Seperti Naura belajar melupakan Zira." "Tidak Viko, aku sudah berjanji padanya untuk datang menjenguknya. Aku ingin melihat kondisinya," desak Angela. "Aku harap kamu mengerti. Pergilah, aku dan Vita tidak akan memintamu untuk menjadi bagian keluarga kami," ujar Viko pelan. Angela menatap pria itu yang terlihat sangat bingung. "Aku bukan tidak mau menjadi istrimu." Ucapan Angela membuat Viko menatap wanita itu. "Jika aku berkata jujur, apa kamu masih mau menerimaku menjadi bagian dari keluargamu?" tanya Angela. Viko diam dan hanya menatap. "Aku sudah tahu jawabannya. Maaf kalau begitu. Aku tidak akan menemui Naura lagi." Angela membuka pintu mobil. "Tunggu!" Wanita itu menoleh ke arah Viko. "Katakan padaku, apa yang ingin kamu ucapkan? Aku akan menerima kekuranganmu." Pria itu mau menerima kekurangannya, padahal dia belum menyebutkan apa yang menjadi momok menakutkan untuknya. "Aku pernah dijual orang tuaku di tempat perjudian. Aku digilir orang-orang penggila judi." Ceritanya menangis. "Aku bukan wanita perawan." Sesalnya dengan nasibnya. "Itu masa lalu. Semua orang mempunyai masa lalu," sahut Viko. Angela menatap kembali ke wajah pria itu yang tidak terkejut sama sekali. "Terima kasih telah mendengar kisahku yang pendek. Sampaikan salamku untuk Naura." Angela membuka pintu mobil lalu turun. Tapi Viko ikut keluar dan memanggil namanya Angela. "Angela," panggilnya. Wanita itu kembali menoleh. "Jika kamu berpikir aku tidak akan menerimamu menjadi bagian keluarga kami, itu salah. Aku dan Vita dengan senang hati mau menerimamu," jelas Viko yang berarti dia telah melamar wanita itu. "Apa kamu yakin? Aku bukan wanita suci," tanyanya ragu. "Dan aku bukan pria yang baik." Viko merendahkan dirinya di hadapan Angela. "Masuklah, aku harap kehadiranmu bisa menyembuhkan Naura." Angela kembali masuk ke mobil, begitupun Viko ikut masuk ke dalam mobil. Selama dalam perjalanan, mereka saling diam, tidak mengungkit masalah pernikahan lagi. "Jika pernikahan nanti terjadi, aku harap jangan pernah menaruh perasaan kepadaku," ujar Angela memecahkan kesunyian. Viko langsung menoleh sebentar dan kembali menatap ke arah depan. "Aku hanya orang kedua. Cintamu dan cinta Vita sungguh besar. Jangan karena hadirnya aku membuat cintamu berkurang. Terima kasih karena mau ikut berkorban bersama kami. Tapi aku akan memperlakukan kalian berdua secara adil," sahut Viko. Angela menoleh dan menatap pria itu. Pria yang baru ditemuinya beberapa kali dan berjanji akan bersikap adil. Menurutnya terlalu cepat pria itu mengatakan akan bersikap adil. Dokter kembali memberikan obat terapi ke dalam infus. Darah bukan hanya keluar dari hidung, tapi juga dari mulut Naura. Sehingga anak kecil itu harus dilarikan ke ruang ICU.
Vita duduk di depan ruang ICU, terus memanjatkan doa agar Naura selamat. Viko datang bersama dengan Angela, membuat Vita sedikit lega. Menurutnya kehadiran wanita itu telah menerima pinangan suaminya. Bagaimana kondisinya? Tanya Viko. Naura mengalami pendarahan hebat dan hilang kesadaran. Jadi dokter menyarankan untuk berada di ruang ICU, sahut Vita. Ya Tuhan, selamatkan anakku, jangan ambil dia. Hanya dia darah dagingku satu-satunya. Doa Viko didengar Vita dan Angela. Vita meneteskan air matanya. Hanya Naura keturunan Viko, sedangkan dia hanya orang luar yang diikat dalam sebuah pernikahan. Angela yang ada di situ ikut bersedih. Dia tahu harapan Viko untuk gadis cilik itu terlalu besar. Dia sadar kenapa Vita memintanya untuk menikah dengan Viko, karena usia gadis cilik itu tidak ada yang tahu. Penyakit yang belum memiliki penawarnya. Hanya terapi yang dilakukan dokter untuk memperpanjang usia Naura. Apa ini sering terjadi? Tanya Angela sembari duduk di samping Vita. Selama aku menikah, ini yang ketiga kali. Biasanya Naura hanya terapi beberapa hari, tapi sekarang dia kehilangan kesadaran. Jelasnya sembari menangis. Angela memeluk Vita. Sabar Vita, Naura pasti sembuh, ujarnya menenangkan. Mereka duduk di kursi yang telah disediakan, tepatnya kursi yang sengaja diletakkan di depan ruang ICU. Mereka belum diizinkan masuk dan hanya bisa menunggu. Viko terus memanjatkan doa, begitupun Vita ikut memanjatkan doa. Vita menggenggam jari jemari suaminya, memberikan semangat untuk pria itu. Semua itu tak luput dari perhatian Angela. Tidak seharusnya aku masuk ke dalam kebahagiaan mereka. Keluarga yang sangat harmonis, aku iri dengan kebahagiaan itu. Tiba-tiba Angela bersin. Pasangan suami istri itu langsung menatap ke arahnya. Angela, bukannya kamu sakit? Tanya Vita. Aku sudah jauh lebih baik, sahutnya. Vita mendekati Angela dan memegang tangan wanita itu. Kamu demam Vita, sebaiknya kamu beristirahat. Demamku akan turun nanti. Aku ingin menunggu Naura, tolak Angela. Aku yang menunggu Naura. Vita menoleh ke arah suaminya. Sayang, antarkan Angela pulang. Tidak usah, aku hanya ingin bertemu dengan Naura. Setelah bertemu dengannya, aku akan pulang. Dokter belum mengizinkan untuk masuk. Begini saja, kamu tidur saja di sofa ruang perawatan Naura, ujar Vita. Tapi, istirahatlah Angela. Jika dokter sudah mengizinkan untuk melihat Naura, aku akan membangunkanmu, ujar Viko. Angela menganggukkan kepalanya. Dia berlalu meninggalkan pasangan itu menuju ruang VIP, tempat Naura dirawat tadi, membaringkan tubuhnya di sofa, berharap malam ini demamnya segera turun. Waktu telah menunjukkan jam 12 malam, tapi dokter belum memberikan izin untuk pasangan itu melihat Naura. Sebaiknya kita beristirahat di ruang perawatan Naura, ajak Vita. Kamu saja, aku akan di sini. Vita menganggukkan kepalanya, lalu beranjak ke ruang perawatan. Dia dapat melihat Angela tidur, dia pun ikut tidur di sofa yang lain. Jam 3 pagi, Angela mengerjapkan matanya. Dia merasa kondisinya jauh lebih baik. Melihat ke sampingnya, telah ada Vita yang sedang tidur sembari duduk. Dia menyentuh tangan wanita itu. Oh Angela, ada apa? Vita kaget. Tidurlah di sini, aku sudah jauh lebih baik. Angela menunjuk sofa panjang yang digunakannya untuk berbaring. Jam berapa ini? Tanya Vita. Jam 3. Tidurlah, aku akan menggantikan Viko, ujar Angela dan berlalu ke ruang ICU. Dari jauh dia dapat melihat pria itu tidur sembari duduk. Kepalanya sesekali jatuh ke sisi kiri dan kanan. Melihat itu membuat Angela kasihan. Viko, panggilnya. Pria itu sangat lelah, membuat suara Angela tidak terdengar. Wanita itu duduk di samping Viko dan kembali memanggil nama pria itu. Tapi tiba-tiba, kepala Viko jatuh tepat di bahu Angela. Dia kaget dan ingin membangunkan, tapi terdengar nafas Viko yang teratur, membuatnya mengurungkan niatnya, membiarkan bahunya sebagai sandaran kepala Viko. Jam 5 pagi. Para housekeeping yang bertugas membersihkan rumah sakit telah datang, dan mereka mulai membersihkan semua bagian termasuk di depan ruang ICU. Suara-suara berisik itu membuat Viko terjaga, dan ketika sadar jika di sebelahnya ada orang lain, membuatnya langsung menoleh. Angela, Viko bingung. Apa dari tadi malam aku bersandar di bahumu? Tidak, aku baru saja datang, sahutnya bohong. Apa ada kabar dari dokter? Tanya Viko. Angela langsung menggelengkan kepalanya. Setelah itu mereka diam dan hanya melihat para housekeeping yang sibuk membersihkan koridor rumah sakit. Tidak berapa lama dokter yang berada di ruang ICU keluar. Naura sudah sadar, ujar dokter. Syukurlah, Viko lega mendengar kabar itu. Kami akan memindahkan Naura ke ruang perawatan. Bapak dan ibu bisa menunggu di sana, ujar dokter. Angela dan Viko berjalan beriringan menuju ruang perawatan. Dan di dalam terlihat Vita masih tertidur dengan sangat pulas. Vita, bangun. Viko mengelus pipi istrinya. Wanita itu mengerjapkan matanya dan melihat ada suaminya dan di belakang Viko ada Angela. Mana Naura? Tanyanya sembari duduk.
Naura sudah sadar dan akan dipindahkan ke sini segera. Vita menganggukkan kepalanya, lalu beranjak ke kamar mandi. Setelah itu dia menghampiri Viko dan Angela. "Aku mau ke kantin. Kalian mau aku belikan apa?" tawar Vita. "Kopi," saut Viko. Lalu Vita menoleh ke arah Angela. "Kalau kamu apa?" tanya Vita. "Terima kasih, aku tidak menginginkan apa-apa," tolaknya. "Bagaimana kalau teh?" tawar Vita. "Tidak usah Vita, jangan seperti itu. Kamu dari jam 3 sudah bangun. Aku akan membelikan teh untukmu." Vita berlalu keluar dari ruangan dan Viko langsung menatap Angela. "Kamu dari jam 3 sudah ada di sampingku. Jadi dari tadi aku bersandar di bahumu. Pasti itu sangat berat." Viko menggelengkan kepalanya. Dia sampai tidak menyadari jika telah menumpangkan kepalanya di bahu Angela. Bersambung.